Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi pada mata kuliah Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan sesi UAS. Hari ini adalah bab kedua di sesi UAS tentang teknik penyimpanan suhu rendah. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Gimana semuanya kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih terus bersemangat untuk menjalani masa-masa belajar secara online di bulan puasa saat ini ya. Insya Allah terhitung ibadah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teknik penyimpanan suhu rendah. Oke, jadi prinsip dasar dari penyimpanan suhu rendah ini adalah dengan adanya suhu rendah ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba, reaksi-reaksi enzimatis, kimiawi, dan biokimiawi. Ya, jadi mempertahankan produk atau bahan pangan untuk tetap awet dengan cara ya yang dihambat gitu ya. Lalu untuk penyimpanan suhu rendah sendiri, ini ada teknik pendinginan atau teknik pembekuan. Bedanya adalah dengan penggunaan suhu ya. Jadi kalau misalnya pendinginan atau refrigerasi ini adalah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang digunakan masih di atas titik beku ya. Jadi suhunya di atas titik beku dari bahan pangan tersebut ya. Jadi kisaran suhu yang digunakan biasanya antara minus 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Nah ya, jadi pada suhu tersebut pertumbuhan bakteri dan proses biokimia ini terhambat ya. Jadi proses-proses reaksi enzimatis, kimiawi semuanya ini terhambat pada suhu tersebut. Ya, jadi pendinginan ini biasanya akan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu tergantung dari jenis bahan pangan tersebut. Ya, jadi pendinginan kalau misalnya biasanya kita di rumah ya kita menyimpan di kulkas, nah biasanya lemari es itu suhunya sekitar minus 2 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius ya. Sedangkan pembekuan atau freezing ini penyimpanan yang dilakukan yang suhunya itu dilakukan di bawah titik beku ya. Jadi bahan yang disimpan ini, bahan pangan ini disimpan dalam kondisi beku ya. Jadi pembekuan yang baik itu biasanya dari minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Tapi rata-rata sekitar minus 17 derajat Celcius biasanya, atau bisa lebih rendah lagi gitu ya. Jadi kalau pada suhu ini biasanya pertumbuhan bakteri itu sama sekali berhenti gitu ya. Jadi pembekuan bahan pangan yang dibekukan ini bisa awet beberapa bulan, jangka waktunya bisa lebih panjang, atau bahkan beberapa bahan pangan ada yang bisa awet beberapa tahun, tergantung dari bahan pangan tersebut, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kita mengetahui bagaimana faktor-faktor dalam penyimpanan suhu rendah, ini ada beberapa. Ya, ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui sehingga dalam proses penyimpanan suhu rendah ini bisa dilakukan secara optimal. Yang pertama ini adalah tergantung dari mutu bahan yang disimpan. Lalu yang kedua, kita harus tahu suhu penyimpanan, ya, suhu optimum penyimpanan dari bahan yang akan kita simpan. Lalu yang ketiga, bahan pangan ini harus dilakukan perlakuan pra pendinginan atau sebelum pendinginan. Lalu yang kita ketahui harus kelembaban relatif atau RH.
lalu sirkulasi udara, dan cara penumpukan. Cara penumpukan ini cara penyimpanan wadah ya. Jadi cara menyimpan wadah juga ada aturannya. Lalu selanjutnya yang keenam ini adalah laju respirasi, dan yang terakhir adalah sanitasi dan purifikasi udara. Kita akan bahas satu persatu dari ketujuh poin ini ya. Baik, yang pertama untuk mutu bahan ya. Untuk mutu bahan yang akan disimpan di tempat penyimpanan suhu rendah ini tidak boleh lecet, tidak boleh memar, tidak boleh busuk, atau terjadi kerusakan-kerusakan lain itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika ada satu bahan pangan yang lecet atau memar, dia akan menularkan ke bahan pangan yang tidak rusak. Kalau tertular itu bagaimana? Kalau tertular, kesempatan mikroorganisme masuk ke dalam bahan itu akan lebih besar. Jadi bahan pangan yang sudah memar saja atau misalkan sudah terlihat busuk, entah itu karena fisik atau karena proses biokimiawi, proses kimiawi gitu ya. Proses busuk atau memar atau lecet ini bisa memberikan mikroorganisme untuk tumbuh ya, memberikan kesempatan mikroorganisme untuk masuk ke dalam bahan pangan tersebut. Nah, lalu kalau misalnya sudah ada yang busuk disimpan dan menular ke bahan pangan yang tidak rusak, nah bahan pangan yang tidak rusak ini juga akan mengalami pembusukan yang lebih cepat gitu ya. Dan selain itu proses kondisi lecet memar ini juga dia akan memicu kehilangan air yang cepat gitu ya. Jadi air kalau sudah busuk itu air itu akan lebih cepat untuk menghilang. Begitu ya. Lalu yang kedua, mutu bahan ini kita harus melihat dari tingkat kematangan. Tingkat kematangan yang dipilah, dia tidak boleh terlalu muda dan tidak boleh juga terlalu tua. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu muda, itu mutu gizi dan mutu sensorinya belum optimal. Sehingga kalau misalkan kita simpan di suhu pendinginan, tingkat kematangannya belum sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi dia belum optimal dari mutu gizi dan mutu sensori. Sementara kalau misalnya mutu bahan tingkat kematangannya itu terlalu tua, nah dia akan relatif lebih cepat mengalami kerusakan ya, karena kalau yang lebih tua proses biokimiawi seperti proses aging atau proses penuaan atau proses ripening atau proses pematangan itu sudah berlangsung. Nah, jadi ketika disimpan itu sudah melalui proses pematangan tersebut. Artinya mutu bahannya akan lebih berkurang ketika disimpan. Jadi jangan terlalu muda, apalagi jangan terlalu tua. Harus yang sedang-sedang saja. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, bisa memberikan komentar di kolom YouTube atau di diskusi Unidakul. Tapi kadang saya suka ini ya, agak sulit. Nanti coba saya simpan obrolan di itu ya, di Unidakul. Kalau di sana tidak bisa, bisa komen di YouTube ya. Oke, baik. Yang kedua, faktor penyimpanan yang lain adalah suhu. Ya, suhu penyimpanan. Jadi suhu penyimpanan ini kita harus tahu suhu optimum. Kita harus tahu suhu optimum penyimpanan dari bahan pangan karena suhu penyimpanan tiap-tiap bahan, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, atau bahan pangan yang lain, daging-dagingan, seperti itu berbeda-beda, gitu ya. Tapi umumnya suhu optimum bahan pangan itu suhu rendah optimumnya, ya, suhu dingin atau suhu beku, gitu ya. Lalu kalau misalkan kisaran untuk penyimpanan setiap komoditi atau setiap bahan pangan, jadi kita harus tahu pokoknya suhu optimum dari bahan produk, gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu beda beberapa derajat Celcius saja, ini akan merugikan, ya akan merugikan, akan mempercepat proses biokimiawi dari bahan pangan tersebut. Ya. Kalau misalnya
apa ya, suhu jadi makin lama suatu keadaan di atas suhu optimum ya, jadi kalau kita menyimpan bahan pangan di atas suhu optimumnya, jadi misalnya bahan pangan A di optimum di suhu 4 derajat Celcius, tapi kita menyimpan bahan pangan itu di suhu kamar 25 derajat Celcius misalnya, nah maka bahan pangan ini akan mengalami kerusakan yang lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menyimpan bahan pangan tadi yang suhu optimumnya 4 derajat Celcius di suhu misalnya minus 17 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Nah, bisa jadi bahan pangan tersebut juga akan menjadi kerusakan karena adanya kristal-kristal es yang tajam-tajam, dia juga akan merusak bahan pangan yang tidak optimum pada suhu tersebut. Gitu ya. Nah, lalu apa sih fungsi dari suhu penyimpanan atau suhu dingin ini, apa fungsinya? Nah, jadi yang pertama dia akan mengurangi kegiatan respirasi, ya, akan mengurangi kegiatan respirasi dan proses metabolisme yang lain, ya. Jadi nanti kita akan bahas untuk proses respirasi itu apa, nanti kita akan bahas di belakang ya. Lalu yang kedua, memperlambat proses aging atau penuaan dan ripening atau pematangan ya. Jadi dengan adanya suhu dingin ini semuanya ditekan. Lalu mengurangi kehilangan air. Artinya kalau bahan produk pangan tersebut kehilangan air, misalnya sayuran, buah-buahan, nah ini akan lebih cepat layu. Nah, kalau semakin banyak kehilangan air, maka bahan pangan ini juga akan semakin cepat layu. Lalu mengurangi aktivitas mikroba. Tentu ya, karena banyak mikroba yang optimum pertumbuhannya itu di suhu 10 derajat Celcius atau suhu kamar gitu ya. Di atas 10 derajat Celcius itu banyak sekali mikroba-mikroba perusak yang optimum pertumbuhannya, sehingga kalau kita menyimpan bahan pangan di suhu tersebut gitu ya, nah ini akan terjadi kerusakan. Kalau kita menyimpan di suhu dingin, nah ini fungsinya, kita menyimpan di suhu 4 derajat atau kurang dari itu, maka aktivitas mikroba ini akan dihambat atau bahkan dibunuh, dimatikan. Lalu yang terakhir, mengurangi pertumbuhan atau pertunasan. Pasti ya, dengan suhu dingin ini, karena respirasi juga ditekan, proses aging dan ripening juga ditekan, otomatis pertumbuhan juga akan terhambat. Begitu. Oke, jadi untuk kondisi suhu ini tidak boleh berfluktuasi, artinya dia tidak boleh naik turun, harus tetap konstan. Kenapa? Karena kalau suhu ini naik turun, bahan produknya tidak dalam kondisi suhu optimum lagi. Nah, dia akan mengalami kerusakan dengan sendirinya, ya. Sehingga kalau misalnya kita mau menyimpan bahan pangan, suhunya harus stabil, ya. Karena nanti efeknya akan terjadi misalnya kondensasi air, ya, karena suhunya tidak stabil, ya airnya juga akan mengalami kondensasi. Kalau sudah terjadi kondensasi air, apa yang terjadi? Ya bisa jadi pertumbuhan mikroba, pertumbuhan kapak, pertumbuhan bakteri ya ke dalam bahan pangan tersebut. Lalu yang kedua, harus merata di seluruh bagian penyimpanan. Jadi kalau misalnya ada bagian yang lebih hangat gitu ya dibandingkan yang lain, nah biasanya yang lebih hangat ini akan terjadi proses pematangan yang lebih cepat. Jadi kita harus menyimpan bahan pangan itu seragam, ya. Suhunya harus seragam. Oke, lalu bagaimana agar menjaga suhu ini tetap seragam atau uniform? Nah, jadi yang pertama cara menjaganya itu harus menggunakan isolasi. Isolasi itu artinya ruangannya itu harus dijaga, ditutup gitu ya, agar suhu itu tidak ada sirkulasi, tidak ada perpindahan suhu baik itu dari panas ke dingin, dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Lalu menerapkan cara penumpukan yang baik. Jadi sistem penumpukan atau penyimpanan wadah juga ada aturannya, ada jaraknya, nanti kita akan bahas di belakang.
Lalu mengatur sirkulasi udara yang cukup, selanjutnya melengkapi ruang penyimpanan dengan termostat yang reliable agar suhu stabil. Jadi agar kita tahu kalau misalnya tempat penyimpanan ini suhunya berapa, nah kita bisa simpan termostat yang reliable agar kita tahu tertera gitu ya di situ suhunya berapa. Lalu yang terakhir ada termometer yang mudah dibaca ya. Jadi fungsi dari termometer juga ini sangat penting. Lalu selanjutnya peranan suhu dan kaitannya dengan penyimpanan. Jadi kalau misalnya contohnya ini ada apel. Jadi kalau misalnya apel kita simpan di suhu 21 derajat Celcius gitu ya di suhu kamar, ini laju pematangannya 1 hari ya. Ini bisa 1 hari kalau misalnya laju pematangan itu 1 hari terjadi proses pematangan, dia masih berlanjut respirasinya. Tapi kalau misalkan kita simpan di suhu 30 derajat Fahrenheit atau sekitar -1 derajat Celcius, nah laju pematangannya itu dia bisa tertunda selama 10 hari. Ya, jadi selama 10 hari dia masih tetap segar si buah apel ini, gitu ya. Nah ada lagi perbedaan ini penyimpanan jagung ya, bukan apel. Ini penyimpanan jagung. Kalau kita menyimpan jagung di suhu 21 derajat Celcius, nah kita akan kehilangan sukrosa sebanyak 60%. Tapi kalau kita simpan di suhu yang lebih dingin, maka kehilangan sukrosanya ini hanya 6%. Jadi seberpengaruh itu suhu penyimpanan yang optimum, karena ini akan berpengaruh pada kandungan air yang ada di dalam bahan pangan. Ya, lanjut ya. Oke, lalu selanjutnya ini ada pra-pendinginan. Jadi prinsip pra-pendinginan ini adalah memindahkan kalor dari bahan ke media pendingin. Medianya bisa air, es, atau udara. Ya, jadi perlakuan pra-pendinginan ini dilakukan untuk menghilangkan cepat kalor dari lapang. Jadi misalnya produk yang baru, entah itu produk sayur buah yang baru dipanen, atau produk daging-dagingan yang baru dipotong gitu ya. Nah pasti kan suhunya tinggi tuh, kalornya tinggi. Nah, kalau kita mau memindahkan ke tempat pendingin, ke tempat penyimpanan, nah kita harus melakukan pra-pendinginan. Jadi pra-pelakuan ini agar kalor antara yang di lapang dengan yang tempat yang akan kita simpan, tempat penyimpanan itu tidak terlalu beda jauh gitu ya. Lalu perlakuan pra-penyimpanan ini perlu dilakukan karena pada umumnya ruang penyimpanan itu tidak mampu mendinginkan bahan dengan cepat, ya. Jadi sebelum masuk ke bahan pendingin agar bahan pendingin itu tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu lama gitu ya proses adaptasinya, maka dilakukan sebelum dimasukkan ke dalam tempat pendinginan. Jadi laju pendinginan ini juga bergantung kepada satu harus ada jumlah bahan, tergantung jumlah semakin banyak jumlah bahan, maka proses laju pendinginannya ini juga akan semakin lama, ya. Ya karena kalau semakin banyak jumlah bahan akan semakin banyak kalor yang dihasilkan. Lalu perbedaan suhu bahan dengan suhu media pendingin juga ini berpengaruh terhadap laju pendinginan. Kalau perbedaan antara keduanya ini terlalu ekstrim, misalkan kita habis dari lapang itu suhunya masih sekitar 60 derajat Celcius gitu ya. Kita mau menyimpan di suhu -1 derajat Celcius. Nah, ini tidak bisa langsung dimasukkan karena terlalu tinggi. Artinya bahan tersebut perlu ada media, ya misalnya direndam dulu atau misalnya disimpan dulu di suhu normal gitu ya, agar perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Lalu kecepatan aliran media. Nah ini juga misalnya kita memakai udara yang lebih dingin. Nah ini juga kecepatan aliran media
sangat berpengaruh terhadap laju pendinginan. Semakin cepat alirannya, maka laju pendinginannya juga semakin cepat. Lalu yang keempat, ini ada jenis media. Jadi jenis media juga sangat berpengaruh terhadap laju pendinginan. Es pasti lebih cepat ya mendinginkan daripada air. Oke. Lalu teknik prapendinginan. Jadi teknik prapendinginan ini ada berbagai macam. Yang pertama ada sistem udara bergerak cepat. Ini saya ngomong cepetan nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Yang pertama sistem udara bergerak cepat. Jadi ini bisa dilakukan di dalam gudang atau proses transport, misalnya di dalam truk, kontainer, gitu ya, dan sebagainya. Sistem udara bergerak cepat, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ice contact. Jadi ice contact ini dengan cara si bahan pangannya itu ditaburkan dengan es batu, gitu ya. Jadi misalnya bayam atau ikan, gitu ya. Nah itu di atasnya disimpan dengan es batu. Jadi dia akan bersentuhan dengan ice contact. Kalau ice top, dia dengan cara ditimbun. Jadi bukan cuma ditaburkan, tapi ditimbun. Misalnya wortel itu ditumpuk dengan es batu. Nah itu bisa sebagai teknik prapendinginan. Lalu dengan hydrocooling. Jadi hydrocooling ini pendinginan dengan air ya. Jadi caranya bisa dengan merendam wadah kemasan gitu ya yang berisi air selama misalnya 18 sampai 20 menit dulu. Jadi tidak langsung si bahan pangannya yang dimasukkan ke dalam air, tapi si wadahnya itu ya, si wadahnya yang direndam di dalam air untuk menyeimbangkan atau mengurangi gap antara suhu yang di lapang dengan suhu yang akan dimasukkan ke tempat penyimpanan. Lalu ada juga dengan pendinginan vakum. Jadi pendinginan vakum ini biasanya tekanannya itu diturunkan sampai antara 4 sampai 6 mm Hg ya. Jadi kalau misalnya ada penguapan ya, jadi kalau karena tekanan diturunkan, jadi ada penguapan yang mengakibatkan suhu itu akan turun, gitu ya. Nah, kecepatan penurunan suhu ini juga bergantung kepada misalnya luas permukaan dari bahan terhadap massa, ya. Jadi semakin luas permukaannya, maka kecepatan penurunan suhu juga semakin cepat. Nah, terus lalu kecepatan penurunan suhu juga selain luas permukaan juga kemudahan bahan menguapkan air, ya. Selanjutnya, ini ada kelembaban relatif atau RH. Ini mudah-mudahan nggak kecepatan ya ngomongnya ya. Oke, jadi kelembaban RH ini kelembaban relatif atau RH ini sangat berpengaruh pada mutu bahan ya. Jadi kalau misalnya RH-nya rendah, ini akan bisa menyebabkan pelayuan atau pengeringan dari bahan produk ya, bahan pangan. Tapi kalau misalnya RH-nya tinggi, kelembabannya tinggi, nah ini akan menyebabkan kondensasi air ya, sehingga akan mengundang kapang atau mikroba tumbuh di dalam bahan pangan. Kalau sudah tumbuh, akibatnya apa? Ya pembusukan gitu ya. Lalu kalau misalkan RH di ruangan tinggi, nah kapang juga akan tumbuh pada dinding-dinding tempat penyimpanan, atau langit-langit ruang penyimpanan, atau juga kemasan. Kalau misalkan dia dikemas di dalam peti, nah biasanya di pinggir-pinggir petinya juga akan muncul kapang ya. Nah, RH yang baik ini sekitar 85 sampai 90% ya untuk menghindari pelayuan. Tapi setiap produk, setiap bahan itu RH-nya beda-beda. Kita juga harus tahu RH yang optimum, ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya adalah sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara dan
Ini udah belum? Ini udah. Sirkulasi udara dan cara penumpukan. Ya, jadi sirkulasi udara ini perlu untuk meratakan suhu dalam ruang penyimpanan. Ya, jadi kalau biasanya ruang yang berisi bahan pangan tertentu eh, banyak gitu, misalnya di ruangan tersebut banyak bahan bahan pangan, biasanya sirkulasi udaranya itu lebih cepat dibandingkan sirkulasi udara yang di dalam ruangan kosong, ya. Nah, jadi jarak antara peti dengan peti, wadah dengan wadah, kalau misalnya dia eh, apa namanya disimpan di dalam peti, itu jaraknya 5 sampai 7,5 cm. Jadi jangan terlalu rapat ya, karena kalau rapat dia akan menyebabkan perpindahan kalor antara barang yang peti yang satu dengan peti yang lain itu terhambat ya. Jadi harus ada celah udara di antara keduanya. Lalu jarak antara peti dengan dinding juga ini harus disesuaikan, bisa 10 sampai 20 cm. Jangan terlalu rapat ke dinding karena nanti ini akan menyerap suhu yang ada di dindingnya. Jadi harus diberikan jarak. Oke, lalu ini sudah. Lalu laju respirasi komoditi. Jadi respirasi ini atau perombakan senyawa kompleks pada sel. Ya, jadi dia merombak senyawa-senyawa seperti misalnya pati, gula, ya, atau asam-asam organik, ya, menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, gitu ya. Jadi hasilnya bisa karbon dioksida atau air, ya. Jadi hasil dari respirasi ini karbon dioksida dan air. Jadi saat yang bersamaan juga dia memproduksi energi dan senyawa lain yang dapat digunakan sel untuk bereaksi, ya, bereaksi lagi. Oke, jadi respirasi ini juga ada yang aerobik dan ada yang anaerobik. Kalau aerobik kan kita tahu ya, dia membutuhkan oksigen, tapi kalau anaerobik dia biasanya berupa fermentasi. Nah, jadi laju respirasi ini menurun dengan bertambahnya umur ya. Jadi semakin lama semakin lama bahan produk tersebut, maka laju respirasinya juga akan semakin berkurang. Jadi sebenarnya bahan pangan itu semenjak dipanen, atau kalau misalkan buah dan sayur semenjak dipanen, atau misalnya hewan yang baru saja dipotong, itu sebenarnya masih melakukan respirasi, ya. Mereka masih melakukan respirasi sampai kapan? Sampai bahan pangan tersebut terjadi pembusukan, ya. Kalau sudah terjadi pembusukan, bahan pangan tersebut akan terhenti proses reaksi-reaksi biokimiawinya, artinya bahan pangan tersebut mati, gitu ya. Jadi produk dengan laju respirasi yang tinggi juga cenderung cepat rusak, gitu ya. Jadi kalau laju respirasinya terlalu cepat, nah dia akan mempercepat proses kerusakan dari bahan produk. Kenapa bisa lebih cepat? Karena ada salah satu hormon ya, seperti hormon etilen ya. Jadi etilen ini adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang ketika dia ada di dalam bahan pangan tersebut, dia akan memicu proses pematangan. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau menekan laju respirasi, nah ini salah satu caranya juga dengan menekan aktivitas dari hormon etilen ini, gitu ya. Biasanya pada saat proses pengangkutan ada penjerap. Jadi waktu dulu saya pernah melakukan salah satu uji coba. Jadi dengan menggunakan bisa dengan arang atau dengan jerami gitu ya. Pokoknya untuk menjerap. Jadi untuk pengangkutan pisang itu kan etilennya cukup tinggi ya. Jadi untuk menjaga tingkat kematangan pisang itu saat proses distribusi. Nah,
itu disimpan suatu alat yang bisa menjerak hormon etilen, sehingga ketika sampai di tujuan itu tingkat kematangan pisangnya tidak cepat gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, lalu yang ketujuh, ini ada sanitasi dan purifikasi. Jadi yang pertama harus kita sanitasi dan purifikasi udaranya. Yang kita harus bersihkan adalah sanitasi ruang penyimpanan ya. Jadi ini sangat penting untuk dibersihkan. Terutama kalau misalkan kita tahu ruangan tersebut RH-nya tinggi, kelembabannya tinggi ya. Jadi kita harus sering-sering sanitasi, kita harus sering-sering melakukan pembersihan secara periodik agar kemungkinan tumbuhnya katang itu tidak ada gitu ya. Lalu yang kedua sanitasi komoditi. Jadi sanitasi komoditi ini kita harus bisa memilah ya, memilah secara manual gitu bahan-bahan pangan yang rusak. Jadi kalau ada yang rusak kita bisa pindahkan dengan segera, jangan dicampur dengan bahan pangan yang masih bagus gitu ya, karena ini akan menjadi penularan tumbuhnya mikroba ke bahan pangan yang tidak rusak. Lalu yang ketiga ada sanitasi wadah atau sanitasi kemasan ya. Jadi ini juga bisa dilakukan dengan cara misalnya menggunakan kalium hipoklorit 0,2%, 0,2 sampai 0,25% yang bisa kita gunakan untuk membersihkan wadah. Lalu atau misalnya bisa juga kita memberikan uap panas gitu ya untuk membersihkan wadah atau kemasannya, bisa juga dengan fumigan atau anti ini ya, apa anti jamur, anti kapang gitu ya, kita berikan ke wadahnya gitu ya. Lalu yang terakhir purifikasi udara. Nah, purifikasi udara ini bisa menggunakan arang aktif ya, arang aktif tempurung kelapa ini bisa digunakan untuk purifikasi udara. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk purifikasi udara secara alami. Nah, lalu selanjutnya, nah berikut adalah teman-teman bisa lihat kerusakan dingin dan batas suhu terendah. Jadi seperti apel, ini suhu terendahnya yang aman 2,2 sampai 3,3 derajat Celcius. Kalau misalnya tidak pada suhu ini atau di atas suhu ini, kerusakan yang terjadi adalah biasanya pencoklatan, terjadinya browning ya. Kalau alpukat, nah 4,4 sampai 7,2 derajat Celcius. Biasanya daging kerusakannya itu seperti daging buahnya coklat kehitaman. Ya, nah ini ada mangga, pisang, kentang, tomat matang ya. Ini suhu-suhu terendah yang aman. Nah biasanya suhu-suhu ini bisa disimpan di dalam kulkas yang ada di rumah kita. Ya. Nah ini pisang 11,7 lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Oke. Lalu ini suhu dan RH optimum untuk penyimpanan buah. Ini kita ada informasi titik beku. Ya, jadi kalau apel bisa disimpan di 1,5 derajat Celcius. Ini umur simpannya bisa 3 sampai 8 bulan. Ya, tanpa kita gigit dulu, ya, tanpa kita potong, ya. Jadi ini bisa disimpan 3 sampai 8 bulan. Nah, ini alpukat juga bisa kita lihat titik bukunya ada, suhu penyimpanannya juga ada, RH-nya ada, kadar airnya ada, dan umur simpannya juga ada. Ini bisa teman-teman lihat dari masing-masing buah. Gitu ya. Ini juga masing-masing sayur bisa teman-teman lihat. Tolong nanti ini dibaca, dipahami, karena ini sangat aplikatif. Nah, lalu ini yang terakhir, kerugian penyimpanan suhu rendah. Jadi suhu rendah itu walaupun dia punya keutamaan menjaga apa namanya, menjaga kualitas ya atau memperpanjang hidup dari suatu bahan pangan lebih awet gitu ya. Dia juga punya kerugian. Kerugian yang pertama dia menurunkan vitamin. Jadi vitamin ini kan biasanya dia larut air ya, vitamin-vitamin yang terutama vitamin C. Nah, vitamin C ini sangat rentan sekali, sangat rentan terhadap suhu. Jadi kalau terlalu tinggi dia akan rusak, terlalu rendah juga dia akan rusak. Gitu. Jadi tergantung dari suhu optimum. Nah, biasanya vitaminnya akan berkurang.
Lalu yang kedua, berkurangnya kerenyahan pada buah dan sayur. Biasanya buah dan sayur yang sudah disimpan di kulkas selama beberapa hari, biasanya kekerasannya itu kan berkurang ya, tidak sekeras saat ini baru pertama kali kita panen. Nah, lalu perubahan warna merah daging. Nah, warna merah daging juga akan semakin berkurang ketika kita menyimpannya di dalam suhu dingin. Walaupun ini prosesnya lambat ya. Lalu ada juga oksidasi lemak dan yang terakhir hilangnya flavor. Nah, jadi ini adalah kerugian penyimpanan suhu rendah, tapi proses pengurangannya ini dalam jangka waktu yang tidak cepat ya, dibandingkan tidak disimpan di dalam suhu rendah. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak, semoga penjelasannya bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa memberikan komentar, bertanya, atau memberikan tanggapan di kolom komentar YouTube atau di forum diskusi Unidakul. Itu saja mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.